di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bapak Ibu yang berbahagia, acara Sapa Desa kali ini telah memasuki episode ke-23 yang mengangkat tema peran pemerintah desa dalam memberdayakan PKK dan Posyandu sebagai LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan pembicara Dr. Anda RR Derpi Diana MSI. Beliau selaku Kasubdit Fasilitasi PKK atau pejabat yang mengampu tupoksi di bidangnya. Sudah disampaikan kepada dari Pak Panji mengatakan bahwa pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan PKK dan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan di desa. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kemarin pada minggu yang lalu kita juga sudah mendengarkan bahwa ada juga mungkin Bapak Ibu yang ikut di minggu yang lalu terkait dengan bagaimana memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa, dan hari ini kita lebih fokus kepada PKK dan Posyandu sebagai LKD. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena regulasi terkait PKK dan Posyandu itu ada, Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih spesifik tentang hal ini. Kalau kita berbicara tentang PKK dan Posyandu sebagai LKD, kita juga memiliki suatu undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian undang-undang desa, kemudian dengan peraturan pelaksanaannya PP, kemudian ada Permendagri 18-nya tentang tentang LKD dan LAD, kemudian kita memiliki juga peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, serta kita juga memiliki peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, serta keputusan Mendagri nomor 414/4846 tahun 2021 tentang pengesahan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Rakernas ke-9 PKK tahun 2021. Dan untuk Posyandu, kita semua juga memiliki peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah tujuan daripada negara kita, di mana hak sebagai warga negara untuk diberikan haknya dalam hal pendidikan, kesehatan, hak pekerjaan, hak asas penghidupan yang layak, dan jaminan sosial. Nah, kemudian sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, ini dipimpin oleh Bapak Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahnya. Nah, kemudian untuk NKRI dibagi menjadi dalam provinsi, kabupaten, kota melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian daerah yang spesifik dan kemudian daerah yang bersifat khusus dan istimewa, ini juga ada undang-undang terkait dengan bagaimana otonomi Papua, kemudian pemerintahan Aceh, kemudian Provinsi DKI Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian ada satu undang-undang desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk fungsi dan tugas pokok dari pemerintah, itu kita bisa mengetahui bahwa pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota,
dan tadi ada juga pemerintah desa. Di sini tugas daripada pemerintahan itu memberikan pelayanan publik, kemudian juga menyelenggarakan pemerintahan serta melakukan pembinaan kemasyarakatan serta menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Kemudian juga pemerintah bertugas untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan serta untuk melakukan kemandirian masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, Undang-Undang Desa telah lahir yang pada tahun 2014 yang lalu yang bertujuan untuk memberikan penguatan kepada desa, di mana desa ini agar menjadi desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdemokratis. Nah, disinilah Bapak Ibu bagaimana desa adat dan desa, dengan kata lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti desa ini ada yang desa dan desa adat, kemudian memiliki batas wilayahnya dan memiliki kewenangannya. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah mengatur terkait dengan undang-undang desa ini dan kemudian dengan segala keturunannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak dan Ibu sekalian, kelembagaan di desa itu ada lembaga pemerintahan desa, di mana lembaga desa ini menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga ada lembaga adat serta lembaga desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan kewenangan asal-usulnya. Kemudian ada juga lembaga kemasyarakatan desa, yaitu lembaga desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi pembahasan kita bahwa ada lembaga pemerintahan desanya, ada lembaga adat desa, dan juga ada lembaga kemasyarakatannya. Nah, Bapak dan Ibu, pembahasan kita hari ini terkait dengan PKK dan Posyandu yang merupakan bagian daripada lembaga kemasyarakatan desa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita berbicara tentang bagaimana pemerintah desa. Siapa sebenarnya pemerintah desa? Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa, kemudian ada sekretaris, ada pelaksana teknis, ada perangkat kewilayahan yang semuanya bertugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian juga melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu, disinilah di mana kepala desa tadi dan beserta perangkatnya memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatannya. Di mana di sini pun memiliki kewenangan, kemudian hak, kewajiban, serta larangannya. Semua diatur di dalam Undang-Undang Desa. Pengangkatan dan pemberhentiannya pun juga semua diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ketika diturunkan juga dengan ada peraturan daerah dan peraturan bupati serta surat keputusannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya sampaikan bahwa pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh perangkatnya, dan di sini tadi sudah sampaikan memiliki tugas yang cukup besar, mendapat amanah yang cukup besar di mana harus menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian tadi melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan juga memberdayakan pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah kita mungkin lebih mengkerucut kepada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desanya. Nah, di sini Bapak Ibu, berdasarkan amanat undang-undang dan PP peraturan pemerintahnya, lembaga kemasyarakatan itu ada lembaga
Masyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Kemudian ada Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu. Kemudian ada Karang Taruna, ada RT, ada RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dan ini adalah merupakan amanatnya. Kemudian lembaga kemasyarakatan desa ini memiliki juga suatu kewajiban dan berkedudukan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Juga dia merupakan mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan. Kemudian juga memiliki tugas di dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, ketika lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, maka lembaga ini pun harus memiliki kekuatan dan memiliki dan harus diberdayakan sehingga dia bisa melakukan tugas fungsinya di desa. Nah, kalau kita berbicara dengan PKK, nah di sini tugasnya apa Bapak Ibu? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK itu membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dan pos pelayanan terpadu di sini memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan sosial dasar. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin untuk lebih mempermudah, kami mencoba terbagi menjadi dua. Inilah bagaimana terkait dengan PKK dan posyandu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk PKK kita memiliki suatu regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan PKK dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan PKK. Bapak dan Ibu, gerakan PKK ini adalah merupakan suatu gerakan yang tumbuh dan berkembang dari awalnya itu bahwa gerakan ini yang sudah lama dan bergerak di dalam masyarakat. Nah, kemudian di dalam penyelenggaraan gerakan PKK ini, melalui 10 program pokok PKK-nya, Bapak Menteri Dalam Negeri membentuk tim penggerak PKK pusat. Kemudian Gubernur membentuk tim penggerak PKK provinsi. Kemudian kabupaten, kota, yaitu Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, masing-masing juga membentuk tim penggerak PKK di kabupaten dan di kota. Serta Pak Camat itu juga membentuk tim penggerak PKK kecamatan. Dan desa pun Bapak Kepala Desa membentuk tim penggerak PKK di desa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa sebenarnya tugas daripada tim penggerak PKK ini? Tim penggerak PKK yang sudah terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai desa, yaitu bertugas tim penggerak PKK yang selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, gerakan PKK ini merupakan tugas kita bersama mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana selanjutnya untuk di desa, Bapak Kepala Desa dengan tim penggerak PKK desa itu mengoptimalkan pemberdayaan kelompok-kelompok PKK sebagai LKD. Jadi ada tugas khusus lain daripada Bapak Kepala Desa ini dan tim penggerak PKK desanya, yaitu istri dari Kepala Desa, untuk menggerakkan kelompok-kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan di desa. Nah, ini tadi Bapak Ibu kami menyampaikan terkait dengan PKK. Kemudian kalau kita selanjutnya dengan posyandu.
Bapak dan Ibu sekalian, ini Posyandu juga ada regulasinya, walaupun mungkin ini regulasinya terlihatnya sudah lama, tetapi kami juga dari Kementerian Dalam Negeri saat ini mohon doanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan Posyandu. Kami juga akan menyiapkan untuk regulasi yang terbaru. Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Pokjanal tingkat pusat yang terdiri dari beberapa lintas kementerian untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Posyandu. Bapak dan Ibu, untuk Permendagri nomor 54 tahun 2017 tentang Posyandu, tahun 2007, tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu, ini masih juga sampai saat ini kita gunakan terkait dengan bagaimana cara pelayanan pembinaan, peran daripada Pokjanal Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, serta Pokja Posyandu yang berkedudukan di desa dan di kelurahan. Kalau mulai dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan, kita sebutnya dengan Pokjanal, kelompok kerja operasional, sementara kalau di desa itu dengan kelompok kerja, cukup dengan kelompok kerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pertanyaannya siapakah yang menjadi pembinanya? Pembinanya adalah sebagai pengarah, pembina adalah Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Bapak Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Pusat. Sementara Bapak Gubernur kemudian melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Provinsi. Dan begitu seterusnya, demikian juga dengan Bapak Bupati, kemudian Bapak Wali Kota, itu melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu yang ada di kabupaten dan kota. Kemudian kecamatan juga dan kelurahan. Nah, kepala desa melakukan pembinaan kepada Pokja di desa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kenapa kami sandingkan bahwa memang tugasnya daripada Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Pak Camat, dan Pak Kepala Desa, kemudian tim penggerak PKK, itu juga mendorong kegiatan Posyandu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di dalam Pokjanal, baik yang di tingkat pusat sampai dengan Pokja di desa, itu juga tim penggerak PKK juga ikut berperan di dalam memberdayakan dan melaksanakan adanya kegiatan yang ada di dalam Posyandu maupun di dalam kegiatan PKK. Jadi kita saling bersinergi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kebijakan penyelenggaraan PKK dan Posyandu, di sini kalau kita melihat di Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, di sini juga kepala desa dan lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK, membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, berarti kepala desa, Pak Lurah, bersama masyarakat, melaksanakan gerakan PKK dan membentuk kelompok-kelompok. Jadi inilah juga salah satu tugas dari Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, untuk membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan. Kemudian kelompok PKK sebagai mana disampaikan tadi di atas bahwa di sini banyak sekali kelompok PKK yang ada mulai dari kelompok PKK yang ada di lingkungan dusun, kemudian di tingkat RW, di tingkat RW. Nah, kemudian dipilihlah kepengurusannya kelompok PKK ini. Kemudian kelompok PKK ini ada sampai juga kepada dasawismanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dasawisma itu juga ada sampai kepada 10 keluarga di lingkupnya itu membentuk PKK dibentuk oleh PKK desa. Nah, kita melihat di sini ada bagan struktur kelompok PKK desa dan kelurahan. Nih Bapak Ibu, kita lihat ada kelompok PKK di dusun lingkungan, kemudian ada PKK di RW, ada di RT,
Kemudian ada di kelompok Dasawisma, ada satu koordinator yang ditunjuk. Di sini mulai dari 10 sampai 20 ya. Kelompoknya ini ada satu koordinatornya. Dan di sini ada kepengurusannya, Bapak Ibu sekalian, ada ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, dan diharapkan juga ada surat keputusan daripada kepala desa atau dari Pak Lurah. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, surat keputusan atau legalnya kita bekerja adalah surat keputusan. Sehingga ini adalah salah satu cara untuk menguatkan daripada kader-kader PKK di desa bahwa mereka bekerja itu memiliki suatu keputusan dari Bapak Kepala Desanya agar mereka pun di dalam bekerja bisa secara percaya diri gitu ya. Jadi mereka bisa ada dasarnya di dalam mereka untuk bekerja. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang PKK, kita kembali lagi kita berbicara tentang Posyandu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengetahui di awal bahwa Posyandu itu awal mulanya adalah pelayanan kesehatan yang hanya merupakan suatu program yang hanya merupakan pelayanan dasar. Awal mulanya itu pelayanan dasar membantu kepala desa dalam suatu program, di mana di sini ada hanya dimiliki oleh beberapa desa, kemudian kegiatan pokoknya hanya memberikan pelayanan kesehatan, kemudian Posyandu itu kemudian dikembangkan, adanya pos PAUD, adanya bina keluarga balita, kemudian ada kegiatan simpan pinjam dan seterusnya. Kemudian saat ini juga Posyandu sudah berkembang, adanya Posyandu remaja. Kemudian saat ini isu stunting, Bapak Ibu sekalian, juga menjadi sangat penting, bagaimana mencegah pernikahan dini, itu juga menjadi tugas daripada Posyandu. Nah, seiring dengan jalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi Posyandu yang saat itu hanya berupa program dan kegiatan saja di desa, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Desa, kemudian dengan adanya PP 47 yang disempurnakan dengan PP 43, ini bahwa Posyandu ini sekarang menjadi lembaga kemasyarakatan di desa. Nah, ketika memang Posyandu ini menjadi lembaga kemasyarakatan di desa, maka ada hal-hal yang harus secara bergeser dalam arti untuk pengakuan dan bagaimana pelaksanaannya ketika memang adanya pergeseran dari antara Posyandu yang di awal hanya sebuah program dan kegiatan, kemudian dia menjadi suatu lembaga kemasyarakatannya. Jadi kerangka kebijakannya itu harus juga kita pikirkan secara bersama bagaimana untuk pembinaannya. Bagaimana pembinaannya ketika Posyandu ini sudah menjadi lembaga kemasyarakatan di desa. Jadi bagaimana pembinaannya, nanti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ada pada nomor 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Pokjanal pembinaan Posyandu, sebenarnya ini juga bukan dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Karena ketika regulasi Permendagri 54 ini masih belum dirubah, di sini pun menyatakan bahwa adanya kelompok kerja nasional dan Pokja di desa. Sehingga undang-undang pun juga menyatakan hal itu, bahwa di dalam regulasi Permendagri pun bahwa LKD Posyandu itu juga masih dalam pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Baik pemerintah yang ada di pusat maupun kepada pemerintah di desa. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi salah Bapak Ibu sekalian ketika regulasi itu tidak bertentangan, tetapi regulasi itu disempurnakan ketika adanya undang-undang dan peraturannya. Nah, kemudian bagaimana tentang pengembangannya? Pengembangan terkait dengan Posyandu untuk Peraturan Mendagri nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu. Ini pun bukan menjadi suatu persoalan ketika memang adanya perubahan. Karena regulasi itu hanya disempurnakan menjadi regulasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika memang regulasi yang terbaru belum ada dan kami saat ini juga Kementerian Dalam Negeri, Sikdijen Bina Pemdes harus melakukan penyempurnaan regulasi. Apakah memang pada saat kami melakukan rapat koordinasi dengan Pokjanal di tingkat pusat pada saat itu yang sudah dihadiri dari beberapa lintas KL, bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri ini kita semua menginginkan menjadi peraturan presiden yang lebih ditingkatkan lagi. Hal ini mungkin akan lebih menguatkan kepada posisi posyandunya itu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang kelembagaannya? Nah, sampai saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kelembagaan posyandu, lembaga posyandu sampai saat ini memang ada, masih dalam bagus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika lembaga ini bergerak atau bergeser menjadi lembaga kemasyarakatan di desa, sudahkah ada payung hukum atau regulasi yang untuk memberikan penguatan kepada lembaga ini? Contohnya, ketika di desa, dia seharusnya ada peraturan desanya. Nah, peraturan desa ini sangat dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan penguatan kepada posyandu. Ini adalah salah satu strategi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan posyandu, baik posyandu maupun PKK. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya agar lembaga kemasyarakatan desa baik maupun PKK ataupun posyandu ini menjadi suatu hal yang lebih baik dan bisa berkembang dengan baik? Harus diperlukannya suatu strategi yang harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam memberdayakan PKK dan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan di desa. Nah, ini strateginya. Sebenarnya strategi yang pertama, bagaimana penguatan kelembagaannya tadi saya sampaikan. Tidak mungkin suatu lembaga ini bisa menjadi kuat ataupun ikut menjadi mitra pemerintah desa, kemudian diakui, kemudian dia melakukan pemberdayaan masyarakat ketika dalam kondisi lembaganya itu tidak mempunyai aturan atau regulasi yang membuat posisi dirinya menjadi kuat. Contoh, Bapak Ibu, di sini penguatan kelembagaan yang utama adalah regulasi dan harus ada peraturan desa. Ini kami, Bapak dan Ibu dari teman-teman Subdit, beberapa waktu yang lalu, mungkin dari tahun 2021 dan tahun ini, turun ke lapangan untuk melihat apakah sudah ada regulasi bagi kelembagaan atau LKD, salah satunya juga posyandu dan PKK. Mungkin tidak harus satu posyandu itu satu perdes, atau PKK sendiri, kemudian posyandu sendiri, atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya itu masing-masing sendiri ada perdesnya. Tidak demikian, Bapak dan Ibu. Cukup boleh ketika satu peraturan desa terdiri dari beberapa lembaga kemasyarakatan desa. Seperti tadi saya sampaikan bahwa lembaga kemasyarakatan di desa jumlahnya banyak sekali jenisnya. Ada RT, RW, posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, dan bahkan ada lagi mungkin lembaga-lembaga yang lainnya. Tetapi dari sekian lembaga kemasyarakatan desa, kami juga melakukan evaluasi bahwa kami belum menemukan ya Bapak Ibu, tapi kami coba melakukan pendataan kembali. Mereka tidak perdes, tetapi hanya mungkin surat keputusan dari kepala desa gitu ya. Nah, hal ini yang mesti menjadi PR kita bersama. Mungkin mohon dukungannya juga dari Bapak dan Ibu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan untuk mendorong pemerintah desa dalam membuat suatu peraturan desa, kemudian juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota kecamatan juga
untuk mengingatkan kembali, mendorong mungkin kalau dari Pokjanalnya ya, Pokjanalnya khusus Posyandu, kalau dari PKK-nya juga di sana ada dari tim penggerak PKK-nya, juga ada dari pemerintah daerahnya yang juga bisa bersama-sama kita menjadi PR kita bersama bagaimana agar PKK dan Posyandu ini menjadi lembaga yang kuat di desa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi bagaimana suatu regulasi sangat berperan membuat suatu lembaga itu menjadi lembaga yang kuat. Nah, selanjutnya juga bagaimana kita memikirkan untuk meningkatkan kapasitas kadernya. Jadi, upaya apa sebenarnya yang diberikan, yang dibutuhkan oleh para kader dan untuk lebih kuatnya kelembagaan ini, yaitu memberikan pelatihan, kemudian memberikan bimbingan teknis bagi para kadernya, baik kader-kader yang di Posyandu maupun kader-kader PKK yang ada di desa. Nah, mungkin izin Bapak Ibu, kita juga perlu mensosialisasikan bagaimana kebijakan regulasi tentang PKK dan Posyandu. Izin Bapak Ibu, mungkin ini adalah PR kita bersama, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, bagaimana kita semua mendorong agar PKK dan Posyandu yang di desa ini tadi memahami dan mengerti tentang regulasi-regulasi terkait regulasi yang sudah dikeluarkan dengan aturannya, kemudian diimplementasikan di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari untuk mengembangkan PKK dan Posyandu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini juga perencanaan partisipasi, gimana sosialisasi dilakukan kepada kader PKK dan kader Posyandu menyangkut kegiatan perencanaan di desa. Nah, fasilitasi PKK dan Posyandu dalam kegiatan perencanaan di desa, kemudian mengakomodir perencanaan program kegiatan PKK dan Posyandu dalam rencana pembangunan di desa dan di dalam RKP desanya. Bapak dan Ibu, jadi di sini fungsi daripada pemerintah desa yang saya sampaikan ini, tetapi juga ada keaktifan dari para kader-kadernya, kemudian juga ada keaktifan kalau untuk Posyandu dari Pokjanalnya, kemudian dari PKK, dari tim penggerak PKK di desanya, kemudian juga sampai kecamatan, provinsi, kabupaten, kota semua, dan kita semua, Bapak Ibu, bahwa ketika PKK dan Posyandu ini masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan desa, memiliki tugas untuk juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan. Jadi, bagaimana caranya mereka itu ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa, kemudian ikut dalam musyawarah pembangunan di desa, sehingga perencanaan kegiatan yang ada di desa itu mengakomodir semua kegiatan yang diusulkan oleh PKK maupun Posyandu. Jadi jangan sampai bahwa kegiatan mereka tidak terakomodir hanya karena mereka memang tidak mengusulkan. Jadi harus ada keaktifan baik dari kader-kader, dari para pembinanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya juga adanya dukungan pendanaan. Izin Bapak Ibu sekalian, di sini kalau sudah berbicara tentang kegiatan, program, nah mungkin juga tidak lepas juga ya, walaupun semuanya tidak harus diberikan dengan dukungan pendanaan secara dari pemerintah, tetapi kami percaya bahwa selama ini kegiatan Posyandu, kegiatan PKK, kami sudah melakukan evaluasi banyak sekali yang dari swadaya masyarakat. Salut untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan PKK dan Posyandu, banyak sekali bahwa kegiatan ini lebih juga masyarakat yang guyup untuk mensukseskan kegiatan ini dengan melalui pembiayaan secara swadaya masyarakat. Nah, namun demikian, memang tugas daripada pemerintah untuk memberikan dukungan, maka dukungan pendanaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi perlu kami sampaikan bahwa ketika memang PKK Posyandu akan diberikan dukungan pendanaan baik dari pemerintah desa melalui dana APBDes
atau mungkin juga ada dari dana transfer desa, dana desa, atau juga dari kabupaten, kota, kemudian dari provinsi maupun dari tingkat pusat. Ini semua ada aturan dan regulasinya sehingga semua bisa dapat berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian ini juga kerjasama kolaborasi ini perlu dilakukan karena kita fasilitasi semua terkait dengan PKK dan Posyandu. Mungkin kami sampaikan contoh ketika di pusat kami juga memfasilitasi misalnya tim penggerak PKK pusat melakukan kerjasama dengan BNN, Badan Narkoba, terkait bagaimana untuk agar tidak terjadinya narkoba yang saat ini marak, Bapak Ibu, itu sebagai contoh, itu melakukan MOU dan kerjasama. Nah, kemarin ketika di Hari Kesatuan Gerak PKK, Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian, itu juga menandatangani kerjasama MOU dengan Kepala BNN, di mana ini menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi dan memberantas narkoba ya Bapak Ibu yang selama ini marak. Nah, ini pun menjadi tugas kita bersama sampai ke tingkat desa. Jadi ketika juga ada kerjasama dengan BNN, itu juga mungkin di desanya kita juga melakukan kerjasama. Kemudian dari Dinas Pertanian juga misalnya ada bagaimana untuk kekuatan ketahanan pangan dari masing-masing pokjanya, itu disinilah fungsi daripada pemerintah desa untuk memfasilitasi kerjasama ini. Karena terdiri dari beberapa pokja yang lain, misalnya tentang perkoperasian, juga di pokja 2-nya, kemudian tentang bagaimana gagah bencana untuk di pokja 4. Jadi masing-masing pokja juga bisa difasilitasi terkait dengan untuk berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Nah, ini merupakan strategi yang sebenarnya kami sampaikan bagi pemerintah desa untuk memberdayakan PKK dan Posyandu sebagai LKD. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemdes juga di sini ada mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 bagaimana di dalam pendanaan program dan kegiatan untuk Posyandu. Di sini kita melihat bahwa untuk pembinaan Posyandu ini masuk dalam bidang-bidang pembangunan desa, dan ini kita sudah tandai ya, kurang jelas ya. Di sini bagaimana program ini bisa didanai oleh APBDes ya, Bapak Ibu. APBDes bisa mendanai terkait dengan kegiatan Posyandu. Namun tadi sudah kami sampaikan, asalkan sebenarnya usulan-usulan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa ikut juga dalam melakukan pengusulan di dalam perencanaan pembangunan. Kemudian kita lihat juga ini PKK. Kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu. Ini juga PKK, juga masuk dalam subbidang kelembagaan masyarakat. Ini juga bisa Bapak Ibu didanai melalui APBDes. Nah, ini juga merupakan tugas daripada Bapak Kepala Desa, ini Pak, untuk mengevaluasi ini, bahwa pembinaan bisa dilakukan pendanaan untuk kedua lembaga kemasyarakatan desa ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika memang lembaga kemasyarakatan desa ini ingin didanai oleh APBDes, beberapa persyaratan ini harus dilakukan tahapannya. Jadi memang selama ini dua lembaga ini, baik PKK dan Posyandu, kami sangat memahami di desa ini banyak yang secara swadaya dilakukan, tetapi ketika dia menjadi lembaga kemasyarakatan desa, ini Bapak Ibu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, harus dilakukan identifikasi
permasalahan, potensi, dan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan PKK melalui operasional 10 program pokok PKK, serta Posyandu juga dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial dasar terpadu. Jadi, Bapak dan Ibu dari masing-masing kelompok itu mengidentifikasikan dulu permasalahan apa yang ada di desa Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, untuk Posyandu, yang saat ini menjadi kebijakan nasional itu adalah terkait dengan stunting, di mana Bapak Presiden itu juga mengamalkan bagaimana kita untuk memberantas stunting, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti ini adalah kebijakan yang dilakukan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa. Bapak dan Ibu melakukan identifikasi terlebih dahulu permasalahan misalnya stunting. Ada berapa? Banyakkah anak-anak stunting di dalam desa? Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Nah, kemudian misalnya ada penyandang disabilitas di desa Bapak dan Ibu sekalian. Kalau stuntingnya tidak ada, mungkin ada penyandang disabilitas. Nah, inilah identifikasi permasalahan inilah yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh PKK dan Posyandu. Kemudian diusulkan, menyusul suatu apa ya Pak, kalau bukan kerangka acuan, usulan, kemudian rencana penganggarannya, berapa kira-kira yang dibutuhkan dalam kegiatan itu, dan kegiatan yang dibutuhkan di dalam penganggaran itu pun juga itu ada aturannya Bapak Ibu. Contoh misalnya untuk membuat dapur sehat, misalnya pembelian ini, pembelian itu harus juga tersusun dengan tidak yang berarti tidak harus yang mahal atau seperti apa. Jadi semua itu berdasarkan hal yang sewajarnya. Jadi RAB itu disusun, kemudian kerangka acuan disusun, kemudian dimajukan di dalam kepada tim penyusun rancangan peraturan rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian akan nantinya menjadi RKP untuk menjadi rencana kerja tahunan desa. Nah, disinilah Bapak Ibu ikut juga di dalam musyawarah pembangunannya. Jadi terlibat di dalam musyawarah pembangunannya. Ketika ada keterwakilan, misalnya keterwakilan dari perempuan, walaupun PKK itu tidak harus perempuan ya Bapak Ibu, tetapi keterwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa, baik Posyandu maupun PKK, inilah yang akan ikut di dalam musyawarah untuk menentukan rencana-rencana kegiatan mana yang memang bisa diakomodir, kemudian disesuaikan anggarannya, dan inilah yang menjadi suatu keluaran bagaimana program dan kegiatan untuk PKK dan Posyandu untuk tahun yang akan datang, misalnya dalam rencana kerjanya untuk tahun mendatang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saja tidak dilakukan hal ini, maka untuk perencanaan PKK dan Posyandu agak sulit dilakukan ketika memang tidak dilakukan hal-hal seperti ini. Jadi baik dari pemerintah desa maupun para kadernya, para pembinanya, itu harus tetap didampingi masyarakatnya dalam hal ini. Nah, selanjutnya bagaimana agar kerjasama ini juga keluar tadi yang saya sampaikan bisa dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya kerjasama antar desa, bagaimana pengembangan usaha bersama untuk kemudian kegiatan kemasyarakatan, baik pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan bidang keamanan ketertiban itu juga difasilitasi oleh pemerintah desa, bagaimana fasilitasi kerjasama dan kolaborasinya. Jadi inilah tugas yang sangat penting. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, keberhasilan bagaimana masyarakat desa menjadi maju, mandiri, dan sejahtera itu adalah tergantung daripada kita semua. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menjadikan PKK, Posyandu di desa menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi wadah aspirasi masyarakat dan juga berperan
dalam memajukan masyarakat serta memberi untuk kesehatan, dan kita semua menjadi masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdemokratis. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami di sini dibantu Pak Panji dan semua teman Subdit ada di sini untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.